Being up over the thing to remember. The scene starts to tumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to fight the silent ring. It ain't no big thing, just show her a little akan memaparkan materi yaitu kajian gender dalam lintasnya. Sebelum adanya ajaran Islam, perempuan-perempuan pada masa zaman jahiliyah itu mengalami masa-masa yang suram. Terbentuknya budaya masyarakat pada zaman jahiliyah memposisikan perempuan sebagai sosok yang tidak berharga, bahkan bayi yang baru lahir pun dikubur hidup-hidup oleh orang tuanya karena dianggap tidak berguna. Perempuan tidak mempunyai ruang, kebebasan, dan tidak memiliki kesempatan selayaknya peran yang biasa dilakukan laki-laki tanpa meminta persetujuan. Bahkan perempuan sebagai istri bisa diwariskan dan dipertukarkan sesuai hati laki-laki tanpa meminta persetujuan istri, seolah-olah perempuan itu bukan manusia. Lalu yang berikutnya, hal ini disebabkan kaum laki-laki di zaman jahiliyah belum memahami hak-hak asasi manusia, khususnya hak-hak perempuan. Perempuan dianggap hina dengan alasan berbagai kelemahan-kelemahannya. Lalu padahal kelemahan perempuan itu bukan karena memang tidak mampu, tetapi karena keterbatasan para perempuan yang tidak diberi ruang gerak untuk mengaktualisasikan dirinya. Lalu hingga masuk pada ajaran agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, dengan membawa ajaran agama Islam tersebut merubah budaya jahiliyah yang tadinya perempuan itu dianggap sebagai tidak berguna, dijadikan sebagai tidak manusiawi. Perempuan itu diangkat harta martabatnya dengan ajaran Islam. Tidak lagi menjadi bahan hinaan, bahkan tetapi perempuan diakui keberadaannya sebagai manusia. Lalu yang berikutnya masuk di zaman bangsa Barat, yang dikemukakan oleh Peter Burke, teori feminis berguna dalam menciptakan suatu persoalan dibandingkan menemukan sebuah jawaban. Dalam kata lain, feminisme mendorong berbagai macam kajian-kajian yang berkaitan dengan sejarah perempuan dan memberikan pandangan baru tentang sejarah. Keberadaan perempuan hampir tidak terlihat di sejarawan baik dalam pekerjaan sehari-hari maupun hingga peran politik perempuan selalu diajukan. Lalu pada tahun 1970-an muncul suatu gerakan yang bertujuan menciptakan ilmu sejarah khusus perempuan. Dan gerakan ini muncul karena studi-studi perempuan dan feminisme bangkit dan keterbukaannya. Hal ini pun melemahkan setiap asumsi tentang kesatuan kelas-kelas yang subordinasikan. Kemudian yang lebih besar bertunjukkan menampilkan perempuan dalam sejarah muncul pada tahun 1989 dengan terbitnya jurnal History and Gender. Kajian gerakan perempuan di Prancis secara tidak langsung memperlihatkan beberapa rezim pemerintahan saja bahkan tidak dapat mendongkrak peran perempuan. Transformasi rezim monarki absolut yang diubah menjadi republik sesudah revolusi Prancis pada tahun 1789 yang nihil membawa perubahan esensial pada peran perempuan. Di era Republik Kedua Prancis pada tahun 1848 bahkan belum memberikan hak pilih terhadap perempuan. Namun hak tersebut baru didapatkan pada masa Republik Keempat pada tahun 1944. Sebuah ironi sejarah yang kenyataannya terjadi pada masyarakat yang membanggakan demokrasi dan memiliki simbol perempuan sebagai fondasi utama. Baik, itu saja Saya pemaparan akan menjelaskan tentang konsepsi sejarah gender, di mana menurut Mukhtar, gender diartikan sebagai jenis kelamin sosial atau konotasi masyarakat dalam menentukan peran sosial yang didasarkan atas jenis kelamin. Sedangkan menurut Fakih, mengartikan gender dalam suatu sifat yang sudah ada pada laki-laki ataupun perempuan yang dikonstruksikan secara sosial dan kultural. Kata gender sendiri mengarah pada keperbedaan dari karakter laki-laki dan perempuan atas dasar konstruksi sosial, budaya yang memiliki kaitan terhadap sifat, status, posisi, dan peranannya dalam masyarakat. Adapun yang dimaksud dengan gender adalah suatu cara pandang atau persepsi manusia terhadap perempuan maupun laki-laki yang bukan atas dasar perbedaan jenis kelamin yang dimiliki secara kodrati biologis.
Gender dalam aspek kehidupan manusia mengkreasikan perbedaan antara perempuan dan laki-laki, yang di dalamnya termasuk juga kreasi sosial kedudukan perempuan yang lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Dapat dicontohkan, pada perempuan dikenal dengan kelemah lembutannya, cantik, emosional, atau sifat keibuan yang dimilikinya. Sedangkan pada laki-laki dipandang kuat, rasional, jantan, bahkan perkasa. Ciri dan sifat tersebut merupakan sifat-sifat yang mungkin saja dapat ditukarkan. Dalam artian, bisa saja laki-laki memiliki sifat yang lemah lembut, keibuan, dan di sisi lain perempuan juga dapat bersifat kuat, rasional, hingga perkasa. Kemudian setidaknya terdapat 3 jenis peran dalam gender. Yang pertama yaitu peran produktif, di mana peran produktif lebih mengarah pada suatu aktivitas yang dapat menghasilkan barang ataupun pelayanan yang bisa dikonsumsi dan diperdagangkan. Segala pekerjaan di pabrik, kantor, pertanian, dan lainnya yang masih termasuk dalam kategori aktivitasnya digunakan untuk menghitung produksi nasional bruto suatu negara. Yang kedua yaitu peran reproduksi, di mana peran reproduksi ini dibagi menjadi 2 jenis, yaitu biologis dan sosial. Reproduksi biologis mengarah ke sebuah peristiwa melahirkan seorang manusia baru, yang mana hal tersebut hanya bisa dilakukan oleh perempuan saja. Kemudian reproduksi sosial yang lebih mengarah pada segala kegiatan seperti merawat atau mengasuh yang dilakukan untuk memberikan jaminan pemeliharaan dan bertahannya hidup. Kemudian yang ketiga yaitu peran sosial atau kemasyarakatan, di mana aktivitas kemasyarakatan yang mengarah pada segala kegiatan yang berguna dalam menjalankan atau mengorganisasikan kehidupan masyarakat. Pada perempuan, peran kemasyarakatan yang dijalaninya adalah seperti pelayanan kesehatan di posyandu, partisipasi dalam kegiatan-kegiatan sosial, dan kebudayaan seperti kerja bakti, gotong royong, dan lain sebagainya. Semua aktivitas tersebut umumnya dilakukan secara sukarela. Pada laki-laki, peran sosial dilakukannya biasanya pada tingkat masyarakat yang diorganisasikan seperti menjadi RT, RW, atau bahkan kepala desa. Mungkin sekian materi dari saya ucapkan terima kasih. Kali ini saya akan membahas tentang perkembangan sejarah gender di Indonesia. Gerakan perempuan di Indonesia diibaratkan sebuah perjalanan yang menempuh jarak jauh, sudah mengalami masa pasang, dan terjebak dalam kesulitan, bahkan tenggelam atau ditenggelamkan. Keberhasilan gerakan demokratik 1998 memberikan sumbangan yang hebat terhadap perluasan organisasi perempuan. Namun, hal ini seiring dengan meluasnya organisasi, namun tidak diikuti dengan meluasnya gerakan politik perempuan. Kondisi ini berkonsekuensi pada lemahnya politik perempuan di hadapan negara. Oleh karena itu, pembangunan dan perluasan gerakan perempuan menjadi faktor kunci dalam melakukan perubahan. Gerakan perempuan sudah mewarnai perjalanan sejarah bangsa. Pada masa perjuangan kemerdekaan, beberapa tokoh perempuan berada pada garis terdepan dalam melawan penjajah. Pada masa mempertahankan kemerdekaan, perempuan berpartisipasi dan menyebar di berbagai bidang. Masa Orde Baru, pergerakan perempuan menyelusup di antara instansi-instansi dengan isu-isu keperempuanan. Gerakan feminis di Indonesia berawal diperjuangkan oleh R.A. Kartini sejak tahun 1879 sampai dengan 1904, yang dimuat dalam bukunya yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Menurut Ratna Utami 2007 berpendapat bahwa peran organisasi perempuan pada masa pergerakan nasional di Indonesia yaitu Perkumpulan Putri Mardika, yang mana ada zaman pergerakan nasional juga menerbitkan surat kabar yang khusus untuk kepentingan memajukan kaum wanita dan umumnya bangsa Indonesia. Surat kabar Putri Mardika berisi pandangan-pandangan tentang bagaimana emansipasi perempuan di Indonesia. Putri Mardika merupakan nama surat kabar yang diterbitkan sebulan sekali oleh organisasi Perkumpulan Perempuan pada tahun 1914 di Jakarta. Organisasi ini bertujuan untuk memajukan kaum perempuan Indonesia dengan mencari bantuan keuangan bagi kaum wanita yang ingin melanjutkan pendidikan. Menurut Wirya Maja, terdapat beberapa alternatif kajian sejarah perempuan di Indonesia, yaitu kajian tokoh perempuan, dan sejarah perempuan dalam berbagai aspek, di antaranya seperti ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Dapat dijabarkan tentang bagaimana peran perempuan dalam berorganisasi, hingga usaha perempuan dalam memperbaiki derajat dan kehidupannya. Studi-studi tentang perempuan dan masih banyak mengalami bias gender. Dalam artiannya, hampir semua peristiwa yang disampaikan dalam sejarah Indonesia. Karya sejarah gender ini yaitu sebuah karya yang dihasilkan oleh seorang penulis karya ilmiah, yang dimana berkaitan dengan sejarah terjadinya atau terbentuknya sebuah sejarah gender. Sejarah yang kami bahas di sini yaitu Perempuan Berselimut Konflik karya Reni Suryanti. Yang kedua yaitu Penghancuran Gerakan Perempuan karya Saskia E. Wiringa.
itu beberapa sejarah karya gender.